Maba ya? Kena ospek ya? Mampus! Teno Bening mempersembahkan Bukan sekolah. Hai Singam, gue Bening dan selamat datang lagi para maba di channel yang paling sering membongkar ya niat-niat jahat di balik oknum di dunia senioritas ya. Jadi di tengah pandemi kayak gini, gue sering banget ngeliat seliburan di timeline itu orang-orang yang nge-share tugas-tugas ospeknya yang menurut gue apaan sih? Kayak aneh, berlebihan, bahkan screenshotnya tuh sampai ngeblur gitu, saking panjangnya itu pesan WA gitu. Kayak, lu mau ngasih tugas atau ngacak-ngacak amandemen Amerika sih? Ribet banget gitu, kayak udah ngasih esai tentang penelitian bagaimana caranya mengubah kayu menjadi batu gitu. Aneh banget gitu, buat masuk SMA, buat masuk SMP gitu, buat masuk kuliah gitu. Ini cutting-cutting ospeknya lagi model-model macam apa sih? Jadi gue penasaran dan gue tanya aja deh ke followers gue di Instagram, dan inilah jawaban mereka tentang ospek-ospek atau hal-hal aneh yang terjadi pada saat sekolah daring atau sekolah online atau ospek online. Ya, dan lagi-lagi ya, disclaimer, ini oknum. Tidak semua sekolah melakukan ini, tidak semua dunia pendidikan melakukan ini, tidak semua cutting melakukan ini, tidak semua universitas melakukan ini, tidak semua tempat pendidikan melakukan ini. Ini hanya oknum. Jadi, tidak merepresentasikan dan hanya sebagian contoh kecil buruk ya. Tapi contoh kecil ini jangan kita biarkan dong. Harus bareng-bareng kita kritisi agar dunia pendidikan di Indonesia jadi makin baik dan lebih baik lagi ke depannya. Ingat, ini semua oknum. Disuruh pakai topi kerucut waktu Zoom atau Meet. Ngapain? Cutting-cutting kalian jelaskan gitu ke gua dan ke masyarakat gitu. Apa faedahnya gitu pakai topi kerucut pada saat Zoom gitu? Mungkin bisa dinilai dari fashionnya gitu kan. Gua nggak tahu kan, mungkin karena gua kuper gitu kan. Ternyata fashion 2021 gitu, kalau misalnya pandemik gitu, fashion gitu kan. Kita positive thinking gitu. Masa cutting sebodoh itu? Tidak mungkin kan? Yang bodoh pasti cuman oknum gitu. Pasti cutting itu pintar-pintar gitu, bisa memberikan kita penjelasan kenapa kalau Zoom mesti pakai topi kerucut gitu. Mungkin cuttingnya bisa kasih tahu gitu di komen di bawah gitu. Jangan-jangan topi kerucut ternyata bisa menghindari ya, atau mengurangi resiko penularan virus Ebola. Kita tidak tahu. Mungkin cuttingnya pintar kan? Kita yang ketinggalan informasi kan? Pasti cutting pintar dong. Yang bodoh oknum kan? Ya, ya. Disuruh joget terus diupload ke TikTok. CPD terbaik dilihat dari viewers TikTok terbanyak. Iya nih, kenapa sih ospeknya masuk TikTok? Nggak, gini. Gua positive thinking dulu ya. Memang jangan-jangan itu kampus jurusan konten kreator gitu kan, atau jurusan dancer, ya kan, nari-nari di TikTok gitu. Menurut gua wajar, menurut gua oke, masuk akal gitu. Tapi kalau jurusannya ekonomi, manajemen, sipil, teknik, gue pengen tahu gitu. Ini mungkin teman-teman yang udah lulus teknik, yang udah kerja, kasih tahu dong kira-kira di kantor disuruh joget TikTok nggak gitu. Penasaran gua ini kan jangan-jangan ini kan bermanfaat buat dunia kerja kan ya. Gue nggak tahu karena gue bukan anak teknik gitu kan. Mungkin orang-orang kedokteran gitu. Ya memang sekarang banyak dokter joget-joget di TikTok sih. Tapi ya, apa ada hubungannya sama kurikulum? Nah, coba ini ospek-ospek mania ini, tolong enlighten me gitu. Apakah memang kebutuhan bikin konten di TikTok itu berhubungan dengan jurusan ya? Selama itu tidak berhubungan, gue against itu. Gue nggak setuju akan tugas-tugas yang kayak gitu. Kayak biar apa? Ya, ngapain? Fungsinya apa? Ini bukan gue tapi temen gue. Jadi waktu gue pengen tidur, tiba-tiba temen gue ngechat buat ngebantuin dia bikin tugas ospek. Gak mikir lama, gue yain aja. Terus gue ngirim link TikTok gitu. Terus dia ngirim link TikTok gitu. Ternyata gue disuruh bantuin bikinin dia lirik karena tugasnya itu nge-rap pakai musik yang sudah dikasih. Langsung keder gue. Ada kali seharian mikir tuh lirik doang. Nah, pas udah jadi, gue kirim ke temen gue. Beberapa lama gue diinfoin kalau tugas nge-rap nggak jadi. Langsung teriak ngehe gue di rumah. Nah, lagi-lagi positive thinking ya. Mungkin emang jurusan musik gitu kan. Gue nggak tahu. Jurusan hip hop, jurusan musik gitu. Jurusan rap udah ada belum di Indonesia gitu. Dosennya Saikoji kah? Yang nggak tahu gue. Gue juga nggak ngerti sebelah mananya gitu loh. Kenapa mesti nge-rap gitu? Apakah Hipno kampusnya nge-rap gitu kan? Universitas yo kita bersama yo gitu. Gue nggak tahu, mungkin kan gitu. Positive thinking aja dulu gitu kan. Ya kalau misalnya nggak ada itu ya buat apa? Apa manfaat bikin lirik lagu rap? Fungsinya apa gitu? Apakah nanti lulusan kalian sebelum masuk kerja semuanya dites rap battle dulu gitu? Beneran gue nggak tahu kan. Gue nggak pengalaman di semua dunia kerja gitu. Mungkin jurusan sastra sekarang udah ada apa fokus rap gitu kan? Saya tidak tahu. Jadi saya positive thinking nih. Tapi kalau di luar itu tidak ada, ya apa? Kenapa disuruh nge-rap? Apa alasannya? Selain membuat kalian bahagia ngelihat orang yang nggak bisa nge-rap dan dia mempermalukan dirinya online. Padahal dia nggak mau nge-rap. Ayo, apa ayo? Coba kasih tahu sini. Saya kan udah tua nih. Mungkin Anda kan millennials ya, lebih tahu kan. Nih boomer nih kayaknya nih, udah tua nih, udah pakai tongkat gue nih kan. Mungkin gue yang kurang pengetahuan kan. Ada bang, adek gue mau, kenapa gue begini kayak rap?
Ada bang, adik gue mau masuk kuliah lagi PKKMB online, disuruh nulis SOP yang katanya adik gue tuh kayak peraturan-peraturan kampus gitu dan jumlahnya nggak ngotak. Ada 40 SOP dan per S1 SOP itu ada isinya rata-rata sekitar 3-15 nomor dan itu cuma disuruh nulis doang, mana nggak boleh diketik. Apa manfaatnya? Kan udah ada, tinggal dibaca. Ngapain diketik? Ditulis lagi pakai tangan. Kan fungsi orang itu sekolah biar pinter, biar bisa efisien menggunakan energi dan tenaganya dalam menghadapi kasus-kasus yang ada di depan dia. Kasus sakit, biar ngerti cara ngobatinnya. Mesin rusak, gimana cara ngebenerinnya. Ada sastra, gimana mengkritisinya. Ada problem pekerjaan, gimana solusi teknik mesinnya. Ada ketidakefisiensian produksi, gimana cara bikin mesinnya. Terus kenapa disuruh tulis tangan? Manfaatnya apa? Yang berusaha bikin apa? Biar mereka ingat gitu, dihafalin. Kalau emang misalnya pas ujian skripsi, emang mesti ngafalin kayak gituan ya boleh lah gitu. Dan masalahnya nggak ada. Kalaupun emang di ujian skripsi dipaksa mesti ngafalin itu berapa puluh nomor untuk lulus, buat gue sih mendingan itu dipertanyakan itu maksudnya apa gitu, fungsinya apa gitu. Ayo coba ceritain gitu, manfaatnya apa gitu. Penasaran gue. Ini bukan yang ledek ya, tapi mungkin ada nggak di sini mahasiswa hukum yang emang bener-bener hafal semua undang-undang. Ini penasaran gue, kepo gitu, kepo gue. Terus kalau nggak hafal akibatnya apa? Ini kepo ya, ini pure kepo, tiba-tiba kepikiran, bukan ada hubungannya sama soal ini, malah jadi kepikiran gitu. Atau mungkin anak sastra Inggris gitu, disuruh ngafalin seluruh perdana menterinya nggak? Ya, atau silsilah keluarga ratu gitu. Ada nggak? Penasaran aja nih mah, out of curiosity gitu loh. Ada nggak gitu? Ya coba deh, apa manfaatnya nulis ulang sampai poin-poin gitu, biar apa gitu? Pengen tahu, belajar gue nih, ajarin gue. Tali tambang pakai vote story Instagram, yang vote-nya paling gede menang. Ini gue setuju. Nggak tahu kenapa gue seneng banget ada yang ngeliat story gitu, orang-orang lomba tarik tambang 17-an itu pakai story gitu. Pertama, itu kreatif. Kedua, memanfaatkan fitur sosial media dengan baik. Ketiga, low effort. Keempat, rame, diomongin banyak orang. Dan kelima, ya seru. Banyak yang ngikutin, banyak yang bantuin, bahkan publik gitu bisa ikutan bantuin gitu, mau nge-support siapa gitu. Itu menurut gue keren. Dibandingkan suruh nulis peraturan ulang, dibandingkan suruh tiba-tiba nge-rap, dibandingkan suruh joget-joget yang dimana belum tentu bisa joget. Di situ menurut gue malah kreatif, serius. Gue main kayak gini malah oke-oke aja gitu. Dan itu udah dibuatin sama panitia, tinggal di-post sama panitia, tinggal di storyin, lalu tinggal ya tap gitu. Menurut gua kalau menang ya udah ya, tapi ya seru aja gitu jadinya. Dibandingkan tugas-tugas yang lain ya, ini yang menurut gua paling oke. Tapi nggak tahu di balik ini mungkin ada hal-hal lain gitu. Kalau misalnya kalah apa, kalau misalnya menang apa. Tapi dari luarnya menurut gua malah ini kreatif. Dan gua suka cutting yang kayak gini. Yang nggak bikin ribet junior, ya. Yang nggak nyusahin, yang nggak jadiin junior alat pelampiasan, ya. Adek gua tahun lalu ospek online, disuruh buat surat cinta buat cutting, terus dikasih cap bibir. Hah? Terus di foto deh, gue denger itu suratnya cringe parah. Nggak ingat isinya apa, yang jelas cringe. Sumpah ini cutting, lu nggak malu apa sama diri lu sendiri? Maksud gue, jangan tunjukin apa yang terjadi di dalam sini dong. Gue nggak tahu ya, sebegitunya kah lu butuh afirmasi gitu, butuh merasakan experience dituliskan surat cinta gitu, sampai harus menggunakan posisi lu untuk minta adik-adik kelas lu membuat surat cinta ke lu. Ini cringe-nya 2 kali gitu. Kalau menurut lu surat cinta itu udah bikin lu cringe, yang nyuruh bikin surat cintanya lebih cringe. Anda sadar tidak? Kenapa dia nggak disuruh nulis surat cinta buat orang tuanya gitu? Surat cinta untuk emang sosok yang dia cintai gitu? Public figure atau tokoh yang emang dia jadiin panutan gitu? Emang yang menginspirasi dia? Kenapa harus ke cutting? Cutting udah berbuat apa sama adik kelasnya selain menyiksa? Ups, oknum, gak semua cutting, oknum. Oke, mantap, oknum. Adik kelas gue pada bikin TikTok perkenalan diri. Nggak aneh sih, cuma sedikit merasa aja yang cowok joget-joget TikTok. Padahal disuruh bikin kenalan tapi pakai joget-joget segala. Tapi keuntungannya adalah video-video TikTok yang diupload di IG itu ngetak IG OSIS sekolah gue. Nah, hal tersebut jadi mempermudahkan untuk cari cewek-cewek. Dan mempermudahkan OSISnya untuk menambahkan follower. Tapi kayak, biar apa? Ini OSIS-OSIS pada mau dapat paid promote apa gimana sih? Gue nggak masalah ya sama cowok joget-joget di TikTok, gak ada urusan gitu. Tapi kalau itu mau dia gitu, tidak sesuai isi hati dan kemauan dia, ya itu yang jadi bikin aneh dan ngapain. Sisanya kalau lo manfaatin buat kenal sama cewek-cewek ya urusan lo lah. Tapi ya joget-joget ini ya ngapain? Kenapa nggak dibebasin gitu? Bikin konten TikTok apapun gitu loh. Yang apa kek gitu, nggak usah pakai tema, nggak usah pakai apa gitu, nggak usah joget aja, terserah gitu. Tunjukin dong bakat kamu bikin konten tuh kayak gimana gitu, sebebas-bebasnya deh gitu. Yang nggak bisa bikin konten video, bikin Twitter deh, bikin thread gitu. Coba, nggak tahu nih kayak kenapa mesti di TikTok gitu. Lu di endorse TikTok ya? Dan yang terakhir, jadi aku ada semacam acara perkenalan kampus, bisa juga ospek. Ada salah satu maba mungkin bisa dibilang berada di pelosok yang pasti terkendala jaringan. Lalu waktu berlangsung acara di Zoom ditegurlah si maba itu. Sadar nggak salahnya apa dek dan semacamnya? Maba, jaringan saya rusak.
saya sudah jalan 1 jam hujan-hujan panas untuk mencari jaringan, Kak. Cuttingnya, gini ya, kan saya sudah bilang dari kemarin, kalian itu wajib mempersiapkan jaringan yang bagus. Kami nggak peduli itu resiko kalian dan sebagainya. Jadi gitu bang, sedikit cerita waktu acara perkenalan kampus kemarin. Mana empatinya, mana simpatinya? Mahasiswa jadi kayak gini nih harusnya nih. Kalau emang terbukti gitu, udah rata gitu internet di seluruh dunia gitu, nggak apa-apa lah lu bilang, wah nggak mau tahu dan segala macam. Menurut gua ini agak-agak memperlihatkan sosok Asi itu cutting gitu, kayak pengen sok-sok tegas, pengen sok-sok keren gitu. Apa yang dia bela, nilai apa yang dia pegang ketahuan gitu. Kan ini kacau banget gitu. Bisa aja no, mabanya bohong, bisa, setuju gua. Tapi apakah dengan bilang seperti itu alasannya tepat? Bahwa dia nggak peduli. Kalau misalnya kayak gitu ya, nggak menyelesaikan masalah. Dan cuman jadi apa? Tempat penyuruh-nyuruhan kan? Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Dari nyuruh-nyuruh orang koneksi harus selalu cepat dan lain-lainnya. Dan perkenalan itu manfaatnya buat dia apa? Emang bermanfaat banget? Apa jangan-jangan cuma acara-acaraan doang? Selalu gue balikin. Apa manfaatnya? Apa kontribusinya nanti buat dunia kerja ilmu-ilmu ospek ini? Atau ke kurikulum nanti gitu? Yang selalu gue paling males adalah bilang latihan mental. Mental apa yang mau dilatih? Mental psikopat. Gak ada latihan mental kayak gitu. Coba anak-anak psikologi komen di bawah gitu. Melatih mental itu apa sih? Kayak gini melatih mental. Ha teman-teman psikologi. Ini ada orang-orang bukan dari jurusan psikologi kayaknya paling ngerti melatih mental daripada anak-anak psikologi. Gue tuh mikir ya gara-gara pandemi gitu kan. Jadi sekolah online gitu. Perpeloncoan ospek ini harusnya makin berkurang. Makin gak ada gitu. Kok malah bentukannya makin luar biasa aneh ya? Kayak semakin menunjukkan gitu, senioritas harus selalu ada gitu. Junior harus tunduk pada senior, senior itu berhak untuk ngasih kalian tugas aneh-aneh. Junior nurut kalau mau sukses gitu. Kok makin jadi kayak gini gitu? Kenapa sih? Kelihatan kan mana yang emang pengen ditertawakan dan mana yang tidak sebenarnya mau menjadi bahan tertawaan. Yang cuman pengen masuk kuliah, pengen menuntut ilmu yang gak tahu deh. Mungkin bingung mau ngomong apa. Udah aneh, kadang jadi lama-lama kesel gitu. Kok udah online masih ada gitu akalnya gitu untuk ngerjain gitu, untuk manfaatin gitu. Gak paham gue. Ya, gue tunggu pendapat kalian ya. Gue bikin kontennya agak setengah emosi, capek gitu. Kayak, wah tahu deh, sumpah aneh banget gitu. Jadi, ya silakan kritisi gue kalau gue ada salah-salah ngomong. Jangan-jangan gue yang ketinggalan zaman. Tapi yang paling penting, ya jangan lupa subscribe dan like dan nyalain notifikasinya. Jangan lupa juga share ini ke teman-teman kalian yang kena ospek nih. Biar teman-teman mungkin bisa curhat di bawah ospeknya seaneh apa. Dan jangan lupa juga untuk follow kami di sosial media, karena di sosial media kami mengospek diri sendiri. Dan untuk kita semua, dan para cutting yang bikin ospek ini, oknum, cuttingnya pasti oknum. Tidak ada cutting yang sejahat ini, yang pengen mencari, apa ya, sarana pelampiasan. Itu bukan cutting, itu pasti oknum. Betul kan oknum? Tidak, ini tidak merepresentasikan seluruh cutting, tidak merepresentasikan seluruh sekolah, SD, SMP, SMA, bahkan perkuliahan dan universitas gitu. Enggak, ini oknum ya. Ini cuma contoh kecil, contoh buruk kecil, oke? Ditekankan sekali lagi, ini oknum, sebagian kecil ya, bukan semuanya, oke? Jadi pasti ada yang bagus-bagus dan lebih banyak yang bagus-bagusnya kan di Indonesia gitu, di dunia sistem pendidikan Indonesia, ya kan? Ya kan? Dan untuk kita semua, stay clean and sound.